2022 alami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan yang terjadi mencapai 2 kali lipat lebih. Disinyalir kenaikan angka kecelakaan kerja seiring dengan geliat perindustrian yang mulai bangkit setelah pandemi sempat memanas kemarin. Dan berdasarkan laporan tahunan dari BPJS Ketenagakerjaan, selama 3 tahun terakhir di Jawa Barat pada 2020, angka kecelakaan kerja ini berjumlah 35.291 kasus, dan pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja berjumlah 21.176 kasus, dan 2022 angka kecelakaan kerja berjumlah 46.027 kasus. Ya, dan bahkan yang menarik dari laporan 2022 ini, separuh kecelakaan kerja terjadi ketika pekerja dalam proses perjalanan ke rumah atau sampai di rumah. Nah, ini pasalnya jika dibandingkan 2020 ke 2021 ya, ini memang mengalami penurunan angka kecelakaan kerjanya sebab aktivitas perusahaan banyak menerapkan WFH. Begitu, sehingga pelaksanaan K3 ini harus semakin menjadi perhatian dan menjadi prioritas bagi dunia kerja. Nah, untuk itulah kita akan membahas bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 itu menjadi sangat penting pemirsa dalam dunia pekerjaan atau dunia perindustrian. Kita akan membahasnya bersama Hanifah Adi Nugroho selaku praktisi K3 yang sudah terhubung di line Zoom kami siang hari ini. Selamat siang, Sampurasun. Selamat siang Teh. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, baik. Kang Hanifan, saya panggil Kang Hanifan ya, atau Kang Adi atau Kang Nugroho ini. Karena tiga-tiganya. Oke, Kang Hanif ya. Baik. Kang Hanif, mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada pemirsa Sampurasun terkait K3 itu apa sih dan seperti apa bentuknya? Ya baik, jadi K3 sendiri kan memiliki dasar hukumnya yang kuat di Indonesia. Kalau pelaksanaannya ada di PP 50 tahun 2012. Jadi K3 tersebut adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin, melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi pelaksanaannya kan ada 3 interaksi, ada manusia, ada bahan, sama ada mesin. Ketika manusia dengan mesin itu mengakibatkan kecelakaan. Ketika manusia dengan bahan itu mengakibatkan penyakit akibat kerja, dan bahan dengan mesin berinteraksi itu mengakibatkan pencemaran lingkungan. Jadi K3 tersebut adalah poros dari 3 kebijakan. Jadi di dalamnya ada Kementerian Tenaga Kerja, di situ di dalamnya ada Kementerian Kesehatan, dan di dalamnya juga ada Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi latar belakangnya juga sejak dari abad 18 ya, pada saat revolusi industri 1, ketika dulu ditemukannya mesin kan, manusia tuh awam, ada putaran apa tuh dipegang, tahunya tangannya kena mesin gitu ya. Terus ketika itu jam kerja tidak diatur, terus ketika misalnya ada kecelakaan, kata pengusaha pada abad segitu tuh nggak apa-apa, ada banyak yang nganggur, sehingga pekerja datang dan pergi, sehingga di situ timbullah pergolakan buruh di Eropa itu berkumpul. Nah, itu cikal bakal dari ILO. Di situ mereka menuntut bahwa satu jam kerja itu 8 jam. Kenapa 8 jam? Agar kita memiliki 3 waktu penting, 8 jam untuk bekerja, 8 jam itu untuk waktu pribadi, 8 jam itu untuk istirahat atau tidur. Kan di sisi lain kita kan selain bekerja ada orang tua yang harus kita berbakti. Di sisi lain ada pasangan yang harus diberi perhatian, dan di sisi lain ada anak juga yang harus kita didik. Oke, baik. Lalu alasan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja sendiri kalau di Indonesia ini sudah dimulai sejak kapan begitu Kang? Karena mungkin kalau di Indonesia kan sudah banyak juga ya dulu perindustrian yang menggunakan mesin, dan mungkin ilmu atau wawasan kepada masyarakat ini belum seluas sekarang terkait dengan permesinan tersebut Kang. Betul, jadi kan kita tuh diwarisin undang-undang ya, yang benar-benar yang kita itu cerdas. Di Undang-Undang 45 itu mereka mewarisi bahwa kita bekerja itu harus layak, pekerja harus dilindungi, dan harus sejahtera. Jadi lahirnya Undang-Undang K3 itu nomor 1 tahun 70 berdirinya. Di situ sampai sekarang masih berlaku undang-undang itu, Undang-Undang nomor 1 tahun 70. Di situ ada 13 upaya yang harus dilakukan semua tempat kerja untuk melakukan
Dan juga kan siklus hidup pekerja itu dari prakerja tuh kita sehat, misalnya medical check up, tapi nasibnya itu beda-beda. Gak semua orang itu bisa pensiun. Jadi pada saat prakerja sehat, misalnya pekerja A, dia itu di masa kerjanya itu apik hidupnya ya, kerja cukup 8 jam, istilahnya itu work and life balance, terus juga peduli terhadap kesehatannya, pola makannya, pola tidurnya, terus juga bekerja selalu dengan SOP, sehingga pada akhirnya di usia 58 tahun dia badannya masih tegap, masih sehat, gak punya pantangan, nggak ada diabetes, nggak ada darah tinggi, nggak ada kolesterol, sehingga dia bisa menikmati jerih payah dia ketika berkarir. Tua itu bisa nyetir Pajero, bisa gendong cucu, bisa traveling keliling dunia. Berbeda ketika dia nggak aware, masih prakerja sehat, ketika masa kerjanya itu dia tidak peduli kesehatan, workaholic, wah saya harus kerja target, wah di situ ada azabnya, bahayanya, tahu-tahu dia tuh ngedrop aja banyak izin ketika bekerja, Pak mohon maaf saya sakit, bla bla bla. Dan pada akhirnya ketika pensiun juga dia uangnya yang kita rintis itu harus sakit-sakitan, uangnya itu habis buat operasi, mungkin harus buat pengobatan ya, sehingga pada akhirnya kesejahteraan yang utama adalah keselamatan dan kesehatan. Buat apa misalnya uang banyak kita tapi tidak bisa menikmatinya. Terus juga kan kita harus sadarnya ketika bekerja itu tubuh kita itu sangat berharga. Ketika bekerja ditanya misalnya matanya saya kasih 1 miliar tapi matanya saya rusak, pasti kalau orang lagi waras itu tidak mau. Tapi ketika misalnya dia di lapangan banyak terjadi hanya untuk sesuap nasi, dia tidak pakai APD, nggak pakai kedok kelas contohnya, itu kan sama aja. Tadi ditawarin 1 miliar nggak mau, tapi ketika di lapangan hanya untuk sesuap nasi, bekerja dia merelakan matanya itu buta karena tidak menggunakan APD. Itu teh. Oke, baik. Lalu Kang, kami juga ingin mengetahui nih Kang, menurut Akang sendiri, bidang pekerjaan apa saja yang sangat memiliki resiko tinggi? Lalu apakah dunia pekerjaan yang kami tekuni saat ini, dunia jurnalis ini, memiliki resiko tinggi tidak terhadap pekerjaan, Kang? Siap. Jadi definisi dari kecelakaan kerja tersebut kan sudah disepakati ya dari kebijakan tenaga kerja. Jadi dimulai dari kita satu langkah ke rumah, misalnya ambil-ambil apabila ada genteng jatuh kena kepala, tapi kita pakai atribut kantor, misalnya ada nenteng, ada baju seragam, nah kita bisa didefinisikan kecelakaan kerja sehingga bisa di cover sama BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di pemerintah mungkin bisa di cover sama TASPEN. Begitupun satu langkah menjelang pula ketika terjadi jebret kecelakaan, itu juga masih masuk ke kasus kecelakaan kerja. Jadi pada saat saya waktu itu ikut ahli K3 umum, kecelakaan tertinggi itu di sektor konstruksi paling besar itu. Terus yang kedua manufaktur. Nah kalau misalnya broadcasting kan mungkin teteh itu di Jawa Barat ya ruang kerjanya. Jadi ketika misalnya harus berpergian keliling Jawa Barat, 27 kabupaten kota, kan banyak di situ tuh berapa jalan tol yang kita lalui itu potensi berat. Terus berapa banyak jurang misalnya di pedalaman Jawa Barat yang harus diliput, itu juga beresiko tinggi. Berapa banyak laut mungkin ketika teteh harus mengunjungi pantai, di situ kan ada potensi tsunami, terus gempa bumi dan sebagainya. Begitupun mungkin kalau di studio kan ada bagian lighting. Dari lighting itu kan ada pekerjaan ketinggian. Jadi di analisanya itu ketika orang bekerja melebihi 2 meter, itu resikonya pasti berat kecelakaan kerjanya. Jadi diharapkan ketika lagi setting lighting yang berada di atas itu menggunakan body harness atau pengaman dari ketinggian. Oke, baik. Oke, jadi memang sebetulnya kita juga cukup berisiko, begitu ya Kang ya. Ada banyak risiko yang pasti terjadi yang mungkin tidak secara langsung kita sadari dan mungkin kita pahami juga terkait risiko-risiko kecelakaan kerja yang mungkin saja bisa terjadi. Tapi kalau terkait dari komponen masalah utama kecelakaan kerja nih Kang, ya, kalau yang Kang Hanif amati dan mungkin paling sering terjadi di wilayah Jawa Barat yang kawasan industrialnya sangat banyak dan paling disoroti, begitu apa saja nih Kang komponen masalah utamanya? Jadi kan ada penelitian sampai sekarang juga teorinya masih digunakan. Jadi ada
Jadi 98% itu apa aja? Satu, perilaku kita sendiri yang paling dominan menyebabkan kecelakaan, yaitu di jalan raya kebut-kebutan kan tadi tinggi, tidak mematuhi lalu lintas, terus juga ketika dikerja tidak menggunakan SOP, harusnya menggunakan body harness atau misalnya menggunakan APD, terus juga dari engineering kontrolnya tidak ada. Terus 10% itu lingkungan fisik kita, dari suhu, kelembaban, pencahayaan, kebisingan, itu menyebabkan faktor kecelakaan. Terus juga 2%-nya lagi, nah inilah yang suka diasumsikan masyarakat, nama tos wayana, udah takdirnya, nama ayah isinanya, padahal emang ada sih, tapi faktornya sangat kecil. Takdir itu 2%. Pendekatan dari agama juga kan sama ya, ada sabda Rasul kalau nggak salah tuh, setiap harinya manusia itu ada 99 sebab kematian yang akan menghampirinya, sehingga kita harus sodako, harus banyak menasihati dalam kebaikan. Itulah hampir mendekati, tadi kata peneliti 98, kalau dari sabda Rasul itu 99. Oke, baik Kang. Kan yang namanya pelaksanaan K3 ini sudah diatur juga dalam undang-undang. Lalu Kang, masih ada nggak sih di Jawa Barat ini perusahaan yang belum menerapkan K3 ini, perlindungan terhadap karyawan-karyawannya? Ya, jadi kan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 jelasnya semua sektor itu harus dilindungi kecelakaan. Yaitu kan kembali lagi ke awareness kita, perilaku kita, awareness sih terhadap pelaksanaan K3. Jadi kan di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kita pertama harus mendapatkan hak kita ya, pekerja mendapatkan gaji pokok yang layak. Yang kedua, kita memiliki hak untuk jaminan kesehatan. Yang ketiga, memiliki hak untuk cuti. Dan yang keempat itu kita berhak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi bila dikembalikan ke ketenagakerjaan, semua itu kita berhak loh mendapatkan ketenagakerjaan. Yaitu kembali lagi ke behavior orang kan, kalau misalnya perusahaan itu sebetulnya kalau peduli sama K3 itu investasi loh, karena karyawan kan aset perusahaan. Ketika dia mengasetkan karyawan, yang pasti nanti perekonomiannya itu naik, kondisi pendapatan perusahaan juga naik. Tapi ketika dia nggak aware sama K3, terjadilah kecelakaan, dia jadi pencemaran nama baik perusahaan. Kan banyak dia kasus-kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia, yang akhirnya perusahaan itu bangkrut. Belum lagi ada biaya persidangan, belum lagi ada di situ dari polisi harus meriksa. Pokoknya ribet kalau nggak melaksanakan K3, dan resikonya sangat besar. Sehingga bisnis yang bertahun-tahun dirintis akhirnya jatuh dalam seketika. Oke, baik Kang. Jadi ketika tidak ada perusahaan yang tidak menerapkan K3 bagi perlindungan karyawannya, ketika karyawannya itu mengalami kecelakaan dalam bekerja, bisa menuntut balik kepada perusahaan tersebut? Ya, sebetulnya kan di starter tuh kalau nggak salah ada norma kerja gitu ya. Di situ ada proses penyidikannya. Pengalaman saya kan dulu saya pernah menjadi ASN di perusahaan. Jadi bila mana terjadi kecelakaan pasti nanti diusut bagaimana kronologinya, siapa yang bertanggung jawab. Nah mungkin di sini kan nanti dari BPJS Ketenagakerjaan, kalau misalnya dia telah memenuhi syarat bisa di-cover. Tapi bila mana belum ya nanti bisa mencapai persidangan kan. Di Jawa Barat sendiri ada pengawasannya ya dari Ketenagakerjaan mengenai K3 ini. Oke. Baik. Lalu sebetulnya kalau melihat dari tadi ya, masih ada mungkin beberapa perusahaan yang belum menerapkan K3 kepada karyawannya atau di lingkungan perusahaannya. Apa sih sebetulnya Kang yang menjadi hambatan si perusahaan ini belum menerapkan K3? Apakah mungkin kurangnya edukasi, begitu ya, sosialisasi, atau malah ada faktor-faktor lain nih yang menjadi penyebabnya? Betul Teh, jadi ya kembali lagi ini merupakan tugasnya seorang ahli K3. Jadi kan ada Kementenaker, ahli K3 itu merupakan kepanjang tanganan dari Kementerian Tenaga Kerja untuk mengedukasi, untuk menjalankan K3. Tugasnya lumayan Teh, hanya dua, meyakinkan yang di atas dan mengajak yang di bawah. Nah mungkin dari situ pekerjaannya bisa dilihat ya, di atas itu kita meyakinkan bos ini benar-benar investasi loh K3 ini, dan karyawan itu merupakan aset. Nah terus selanjutnya harus nganggarin APD, pengendalian bahaya bisa dari eliminasi, hilangkan proses, substitusi, berganti dengan proses ramah lingkungan, rekayasa engineering. Administrasi itu adalah edukasi. Jadi APD itu langkah terakhir untuk melindungi pekerja
1.0. Oke, nah lalu seperti apa nih Kang penerapan K3 yang mungkin secara umum harus dilaksanakan oleh perusahaan? Kalau misalkan belum ada anggaran yang memadai untuk Betul. K3 secara keseluruhan nih, yang paling harus ada deh dasarnya dulu apa saja ini Kang? Ya mungkin yang pertama itu emergency respon. Kan seperti yang kita tahu, kita tuh Jawa Barat tuh ini ya ring of fire. Ya, betul. Ada sesar-sesar, contohnya sesar Lembang itu katanya kata BPBD itu aktif setiap 600 tahun sekali. Sialnya kita itu lagi di tahun 600. Dan kita harus paham ketika terjadi gempa itu seperti apa penanganannya. Jadi harus ada simulasi-simulasi dulu. Pertama dari bencana alamnya, yang kedua itu dari penanggulangan kebakarannya. Terus yang ketiga itu sarana-sarana safety, misalnya titik kumpul perusahaan itu mau di mana ketika terjadi gempa. Terus juga ketika di perusahaan itu ada apar ya atau hidran, masalahnya bisa nggak menggunakan apar dan hidran. Banyak kasus di lapangan karena panik, dia itu malah melemparkan apar ke api, malah terjadilah ledakan yang lebih besar. Jadi harus disesuaikan dengan behavior kita. Dan selain itu mungkin harus adanya alat pelindung diri lah, paling minimal gitu. Di tingkatan resiko kan safety itu ada analisanya, namanya tuh HIRA-DC, Hazard Identification, Risk Assessment, Determinant Control. Jadi apa bahayanya, proses kerjanya apa, setiap karyawan itu mencatat. Misalnya menggerindra potensi bahayanya apa, fisik ada kebisingan, terus ada mata pisau yang dapat menyayat kita, terus juga ada percikan api, terus bagaimana resikonya tangan bisa terpotong, terus bisa bikin telinga itu menjadi tuli, dan dari situ bisa mengakibatkan darah tinggi. Dan pengendaliannya gimana, menggunakan sarung tangan stainless steel misalnya. Jadi harus ada analisa yang terpenting, jadi sarana behavior, lalu ada analisa-analisa dari setiap karyawan bagi pekerjaan yang berbahaya. Baik, Kang Hanif terakhir mungkin singkat saja imbauan kepada perusahaan agar bisa lebih memperhatikan lagi terkait K3-nya, Kang. Baik, mungkin di sini kita sharing aja ya, K3 ini merupakan pembentukan karakter karena Indonesia itu harus berbudaya K3, berbudaya keselamatan. Jadi safety jangan dijadikan budget yang besar, tapi dijadikanlah investasi. Jadi banyak perusahaan yang besar di sini ya, terutama kan perusahaan semakin besar semakin banyak angin yang berhembus. Jadi hanya dia yang memiliki kemampuan K3 lah yang pada akhirnya dia masih bertahan menghadapi seleksi zaman ini. Oke, baik Kang Hanif, terima kasih atas sharingnya ini terkait betapa pentingnya K3 ya. Semoga semakin banyak perusahaan yang aware akan keselamatan dan juga kesehatan dan juga keamanan dari para pekerja di perusahaan ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Kang Hanif. Selamat siang, sampurasun. Sampai. Baik pemirsa, informasi tadi terkait pentingnya K3 ini tentu menutup perbincangan kita dan perjumpaan kita nih di siang hari ini. Saya Abelia Putri Dan saya Sri Wahyuni Rahman. Kami berpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.